Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,85%. Dengan total market cap mencapai di 1,03 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,18% dan peningkatan volume sebesar 58,41%. Untuk Bitcoin sendiri terjadi koreksi sebesar 0,43% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 25.747. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi juga sebesar 1,10% di angka 1613. Lalu untuk BNB terjadi koreksi sekitar 1%-an di angka 211,89. XRP terjadi koreksi sebesar 1,34% di angka 49 sen. Cardano terjadi koreksi sebesar 1,24% di angka 24 sen. Dogecoin dia bisa dibilang ini menuju ke dump ya, dump 3% di angka 0,061. Solana lanjut lagi membuat lower low dan dump sebesar 4,8% di angka $18 lebih 38 sen. Dan yang terakhir Tron dia terkoreksi sebesar 0,72% di angka 0,078. Oke, selanjutnya kita akan geser ke ekonomi kalender, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit sedang ada berita bahagia bagi kalian yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, atau di Thailand ya. Kita bisa menangkan berbagai macam hadiah di sini, seperti satu Alienware M18 laptop, ada 2 iPhone 15 Pro Max, ada 3 PS5, 2,5 ETH dan total 18.000 USD dalam bentuk USDT dan berbagai macam token-token lainnya. Bagaimana cara ikutannya? Ya, kita bisa lihat di sini buat yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand saja. Ya, yang keren dari sini adalah 100% win rate. Jadi nggak ada ceritanya kita udah dapat satu chance dan kita nggak dapat hadiah. Ya, tinggal pertanyaan dapat hadiahnya apa? Ya, cara untuk mendapatkan si chance seperti apa? Gampang banget. Yang pertama di sini untuk lucky draw-nya kita bisa melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Nah, kita bisa mendapatkan satu chance ya. Setelah itu juga kalau kalian melakukan trading futures dengan bot trading lebih dari 300.000 USD, kalian mendapatkan satu chance lagi. Trading derivatif lebih dari 800.000 USD secara volumenya bisa mendapatkan dua chance. Lalu derivatif trading lebih dari 5 juta USD mendapatkan dua chance. Dan dengan volume 15 juta bisa mendapatkan 3 chance. Dan yang terakhir untuk mendapatkan 6 chance, kalian bisa mendapatkan dengan cara derivative trading dengan volume sebesar 50 juta US ya. Nah, mungkin yang paling gampang yang ini dulu deh ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Dan buat lo yang belum punya bisa klik di link referral kita di bawah ya. Rulesnya ya sekali lagi untuk Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand dan sudah menyelesaikan KYC level 1 atau 2. As easy as that ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik pengen punya iPhone 15 Pro Max, PS5, Alienware M18 dan seterusnya bisa ikutan event ini. Oke, dan sekarang kita masuk ke ekonomi kalender ya. Kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini tanggal 11 September ya, hari Senin, kita bisa cek dari US lagi-lagi belum ada yang terlalu penting. Jadi kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Sementara untuk besok hari Selasa tanggal 12 kita coba cek ada yang penting atau enggak. Dan dari US kita bisa lihat lagi-lagi belum ada yang terlalu penting. Jadi kemungkinan besar besok juga tidak terlalu banyak pergerakan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan geser ke news. Ini news yang sedang super hangat ya, sedang super panas bahkan ya. Di mana Vitalik Buterin account X-nya atau account Twitter ini baru saja kena hack ya. Dan ini mendrain lebih dari 691.000 USD dari para wallet orang-orang yang mengklik linknya. Basically kayak phishing ya. Tapi sayangnya ini di-post oleh Vitalik Buterin. Jadi banyak yang berpikir bahwa oh ini asli gitu ya. Jadi intinya banyak yang kena ketarik NFT-nya mereka ya. Jadi di sini ada yang dia itu ketarik CryptoPunks ya dan lain-lain gitu. Totalnya sampai 691.000. Jadi lagi-lagi hati-hati ya. Kalau apapun yang masih berhubungannya sama kayak dapatkan free ini, free itu ya, bahkan
oleh orang yang mungkin terkenal pun seperti Vitalik Buterin, kita harus ekstra hati-hati karena bisa aja dia kena hack. Dan ya bisa kita lihat sendiri, nggak main-main ya, 691.000 USD itu kayaknya udah M ya udah M lah kayaknya ya. Jadi ya ekstra hati-hati ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke ini news lagi ya. Jadi seperti yang kita tahu, apabila di-approve pada tanggal 13 September, FTX ini ada kemungkinan bisa ngebuat market ngedump lagi. Kenapa? Karena mereka ini bisa menjual up to 200 juta US dollars worth of crypto setiap minggunya. Kalau ini di-approve. Ya, jadi kita lihat nih tanggal 13 September. Kita akan terus bahas juga nanti ya, apakah ini di-approve atau tidak. Kalau ini di-approve berarti kebayang setiap minggu akan ada selling pressure sebesar 200 juta USD. Dan tentunya ini berbagai macam aset ya. Untuk Solana dia ada 685 juta, FTT 529 juta, BTC 268 juta dan seterusnya. Ini bisa menjadi selling pressure untuk semua di sini ya. Jadi semoga saja tanggal 13 September ini nggak di-approve. Kalau di-approve, siap-siap, kemungkinan besar akan ada koreksi yang lumayan signifikan ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa kita ya, atau ke ya analisa TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya lagi-lagi masih berhasil bertahan di atas dari 25.733 setelah berapa hari nih ya. Udah ya bisa bilang 1 2 3 ya, sudah 3 hari nih ya. Minimal masih bertahan di atas dari situ ya. Tetapi seperti yang kita bisa lihat beberapa fundamental ya, seperti ya ini Vitalik juga tentunya ada efeknya, tapi yang lebih efek tuh di sini sebenarnya. Kalau sampai FTX beneran di-approve untuk bisa menjual to liquidate aset mereka sebesar 200 juta US dollars per minggu. Ini tentunya akan bisa menjadi tambah drop lagi Bitcoin dan juga cryptocurrency market in general gitu ya. Nah, untuk weekly-nya ya kita bisa lihat dia masih bertahan sih di atas dari struktur 25.400-an, bahkan belum retest lagi. Tetapi lagi-lagi seperti yang gue bilang, siap-siap probability dia akan membuat lower low dan weekly close di bawah dari 25.411 cukup besar. Jadi ya siap-siap mental gitu ya. Tinggal pertanyaannya, kalau dia retest ke support, yang mana yang bisa nahan? MA50 di 24.700-an atau di struktur sini 22.200, maybe di 21.000 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar untungnya terjadi pelemahan pada hari ini, walaupun kemarin nge-weak ya. Menyebalkan tapi itu faktanya ya. Jadi kalau gue pribadi sih, kalau sampai terjadi rally lagi, harapan gue tuh seperti ini ya. Retest 1, retest 2 di 105,62, dia bisa reject 2 kali dan memulai membuat suatu lower high ya, lower low, lower high, low low dan seterusnya. Jadi lagi-lagi kita butuh indeks dolar yang lemah untuk bisa masuk ke dalam bull market ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu ya, bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan buat lo sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini ya, dan juga free shipping di seluruh Indonesia. Buat lo yang tertarik bisa klik di link description kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi spotnya lagi-lagi masih sama seperti kemarin ya. Jadi buy limit yang tinggal tersisa dan lagi-lagi di retest adalah buy limit ketiga di angka 25.733 ya. Itu untuk spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya lagi-lagi terretest juga di sini ya, di 25.653. Jadi buat lo yang ketinggalan mungkin di sini posisi long sudah dapat ya. SL-nya atau stop loss-nya adalah di 25.149. Sementara untuk target TP-nya adalah di 27.721. Atau kalau lo mau sedikit lebih konservatif lagi, boleh pertimbangkan di sini di 26.267 ya, itu untuk posisi long.
Untuk posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 27.721, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka berapa nih? 25.653. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum sayangnya buy limit ketiga jebol juga ya. Jadi untuk sekarang di Ethereum kita buat buy limit baru. Buy limit pertama di 1567, buy limit kedua di 1519 dan buy limit ketiga di 1434 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini nyaris kena SL kemarin ya. Kayaknya ya nyaris lah, belum kena ya. Jadi untuk posisi long masih bisa dipertahankan. Apabila pada hari ini kena di 1594 berarti ya kena cut loss ya. Nah, itu untuk posisi longnya ya. Untuk posisi shortnya apabila 1627 mulai menjadi resisten, retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita yang konservatif itu di 1594. Yang agresif boleh pertimbangkan di 1536 dengan SL di 1684. Dan selanjutnya kita geser ke XRP. Untuk XRP posisi spot masih sama. Buy limit pertama di 45 sen, buy limit kedua di 40 sen, dan buy limit ketiga di 38 sen. Sementara untuk posisi futuresnya di XRP dia semakin mendekati ke ini ya, untuk posisi long kita. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di 47 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 54 sen. Itu untuk posisi longnya dengan SL di 45 sen di bawahnya ya. Nah, untuk posisi shortnya kita tinggal balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 54 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 47 sen. Dan selanjutnya kita geser ke BNB. Untuk BNB kita bisa di sini ya. Sayangnya buy limit pertama semakin menjauh, kayaknya gagal reclaim ya. Jadi untuk posisi spotnya yang tinggal tersisa adalah di 205 dan di 197 lah kalau kita bulatkan ya. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures kita bisa lihat di sini ya, dia semakin mendekati ke 209 ya. Jadi kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 209 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 219,4 ya. SL-nya tentunya adalah 204,5 ya. Untuk posisi shortnya setupnya masih sama seperti kemarin. Retest 1, retest 2 di 219,4 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 209,4. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan yang terakhir kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini sayangnya kemarin daily close-nya tetap di bawah dari 25 sen. Dan kemarin juga retest sampai ke buy limit ketiga. Jadi harusnya buat yang pasang sih udah kena. Tapi buat yang ketinggalan kemarin belum pasang, yang tersisa untuk di Cardano sekarang secara spot adalah di buy limit ketiga di 24 sen. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini kemarin terjadi retest pertama di 24 sen sebagai support. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya ada yang lebih konservatif lagi. Nah, target TP yang lebih konservatif itu lo bisa taruh di sini ya. Kita ambil dulu. Ada di mana ini? Oke. Nah, di sini ya, sebentar. Tepatnya itu ada di sini. Oke ya. Di sekitar 25 sen di sini. Nah, ini lo bisa pertimbangkan untuk target TP yang lebih konservatif. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 27 sen. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 25 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 24 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.